Afriza Novia Putri, saya sendiri selaku managing partner, kemudian leader, Salsabila Nuzulia selaku auditor 1, Yonanda Romi Saada selaku auditor 2, Muhammad Zakaria selaku auditor 3, review jurnal penggajian, buku besar umum, dan catatan gaji yang diperoleh menyangkut jumlah yang besar atau tidak biasa, membandingkan cek yang dibatalkan atau informasi setoran langsung dengan catatan sumber daya manusia, membandingkan cek yang dibatalkan untuk endorsement yang tepat. Untuk uji kelengkapan ada 2 pengujian substantif. Yang pertama, merekonsiliasi pengeluaran dalam jurnal penggajian dengan pengeluaran pada rekening bank penggajian. Kemudian membuktikan rekonsiliasi bank. Untuk uji keakuratan ada, tolong ke bawah Mbak. Ada 6 pengujian substantif. Yang pertama, menghitung ulang jam yang digunakan dari kartu waktu, membandingkan tingkat upah dengan kontrak serikat pekerja, persetujuan oleh Dewan Direksi atau sumber lainnya, menghitung ulang pembayaran kotor, sesi dalam file sumber daya manusia. Selanjutnya Mbak. Terkait pengujian atas rincian saldo, ada 4 metodologi pengujian atas rincian saldo. Yang pertama, mengidentifikasi resiko bisnis klien yang mempengaruhi akun kewajiban penggajian. Yang kedua, menetapkan sesaji yang dapat ditoleransi dan menilai resiko inheren untuk kewajiban penggajian. Yang ketiga, menilai resiko pengendalian untuk siklus penggajian dan SDM. Yang keempat, merancang dan melaksanakan prosedur analitik untuk akun kewajiban penggajian. Untuk selanjutnya, terkait daftar permintaan dokumen sampai yang terakhir akan disampaikan oleh Mbak SDM ini kepada Mbak Aitia. Mbak Atia, saya persilakan. Mbak Atia, apakah ada di tempat? Iya Mbak, maaf tadi jaringannya agak susah. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Baik Mbak, jelas. Silakan. Selanjutnya yaitu mengenai dokumen permintaan, yaitu daftar permintaan dokumen. Di sini ada 2 jenis dokumen. Yang pertama yaitu permanent file dan current file. Dokumen tersebut berbentuk soft file. Yang pertama permanent file, yaitu 1 akte pendirian perusahaan, yang kedua struktur organisasi perusahaan, yang ketiga daftar kantor cabang dan lokasinya. Jenis yang kedua yaitu dokumen current file. Di sini yang pertama ada laporan keuangan, yang kedua ada catatan sumber daya manusia atau personalia, yang ketiga formulir otorisasi pengurangan, yang keempat formulir otorisasi tingkat pembayaran, yang kelima kartu waktu, yang keenam tiket waktu kerja, yang ketujuh file transaksi penggajian, yang kedelapan jurnal atau daftar penggajian, yang kesembilan file induk penggajian, yang kesepuluh cek atau setoran langsung gaji, ke-11 rekonsiliasi akun bank penggajian, ke-12 formulir W2, dan yang ke-13 SPT pajak gaji. Selanjutnya Mbak. Mbak Salsa, bisa next slide.
Mohon maaf. Oh ya, ke bawah lagi, Mbak. Selanjutnya yaitu informasi komparatif siklus penggajian dan SDM. Jumlah karyawan pada PT Kimia Farma ini pada tahun 2021 yaitu 11.906 dan pada tahun 2020 yaitu 11.891. Hal ini mengalami peningkatan yaitu sebesar 0,13%. Kemudian yang kedua ada biaya pengembangan kompetensi pada tahun 2021 sebesar 8.340 dan pada tahun 2020 sebesar 13.210. Hal ini mengalami penurunan dari tahun 2020 ke 2021 yaitu sebesar min 36,87%. Selanjutnya, gaji dan kesejahteraan karyawan pada tahun 2021 sebesar 1.831.153.555 rupiah. Hal ini dengan rincian beban penjualan pada tahun 2021 yaitu sebesar 1.287.270.429 rupiah. Kemudian pada tahun 2001 beban umum dan administrasi yaitu sebesar 533.833.126 sehingga jumlahnya yaitu 1.831.153.555 rupiah. Dan pada tahun 2020 seperti halnya pada tahun 2021 gaji dan kesejahteraan karyawan ini mencangkup beban penjualan dan beban umum dan administrasi. Dengan beban penjualan pada tahun 2020 sebesar 1.208.074.983 dan beban umum dan administrasi sebesar 485.745.469 rupiah. Kemudian yang selanjutnya adalah pinjaman kepada karyawan. Pinjaman kepada karyawan ini pada tahun 2021 sebesar 6.395.722 rupiah dan pada tahun 2020 sebesar 5.040.286 rupiah. Hal ini mengalami peningkatan sebesar 26,89%. Yang terakhir yaitu liabilitas imbalan kerja. Liabilitas imbalan kerja di sini mencangkup dana pensiun, imbalan pasca kerja, cuti panjang, dan pengabdian dengan jumlah pada tahun 2021 sebesar 884.740.699 dan pada tahun 2020 yaitu 638.884.548 rupiah. Hal ini meningkat dari tahun 2020 ke 2021 yaitu sebesar 38,55%. Selanjutnya, Mbak. Mohon maaf Mbak Salsa, apakah suara saya terdengar? Selanjutnya yaitu kertas kerja. Di sini terdapat laporan daftar gaji kepada karyawan pada periode bulan per tahun, yaitu yang pertama ada nomor, yang kedua ada kode karyawan, yang ketiga ada nama karyawan, yang keempat ada jabatan, yang kelima ada gaji per bulan, yang keenam ada bonus, dan yang ketujuh ada tunjangan. Selanjutnya, Mbak.
ke bawah lagi. Kemudian kertas kerja sampling. Kertas kerja ini yaitu infeksi item sampel menyangkut atribut. Pada kolom pertama ada mengidentifikasi item yang dipilih. Kemudian ada nomor faktur, ada nomor pengecualian, dan ukuran sampel. Bisa dilihat di layar ya teman-teman, formatnya seperti ini. Selanjutnya yaitu lembar data sampling. Ke bawah, Mbak. Yang pertama, jumlah saldo akun beban penggajian dengan tahun-tahun sebelumnya. Yang kedua, ada kenaikan tingkat upah dan kenaikan volume. Yang ketiga, ada jumlah tenaga kerja langsung dengan penjualan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian ada audit yang direncanakan berupa EPER, TER, ukuran sampel awal, dan hasil aktual berupa ukuran sampel, jumlah pengecualian, tingkat pengecualian sampel, kesalahan sampling yang dihitung atau TER, SER. Bisa dilihat ya teman-teman seperti ini formatnya. Ke bawah lagi, Mbak. Yang terakhir yaitu kertas kerja pemeriksaan. Kertas kerja pemeriksaan ini tabelnya mencakup keterangan ref per audit tanggal 31 Desember 2019, per klien tanggal 31 Desember 2020, AJE debit dan kredit per audit 31 Desember 2020. Formatnya bisa dilihat. Partner. Baik, terima kasih Mbak Atia selaku auditor dalam siklus penggajian dan SDM ini. Sedikit kami informasikan bahwa pada siklus penggajian dan SDM ini tidak ada surat konfirmasi berhubungan dengan yang disampaikan oleh Bu Yayuk pada pekan minggu lalu. Untuk selanjutnya kami mohon konfirmasi dan saran kepada Ibu Yayuk Putri Senjani terkait lembar kerja, siklus penggajian dan SDM yang telah kelompok kami buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.